Selamat pagi, hari ini kita masuk ke dalam materi baru yaitu tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia. Di sini kesetimbangan kimia ini kalau kita ambil kata dasarnya ini ada setimbang atau seimbang. Kalau ini dimaksud dengan setimbang atau seimbang ini artinya sama rata. Ya, sama rata. Nah, apa yang sama rata dalam hal ini? Yang sama rata dalam hal ini adalah karena kita baru belajar laju, maka ini adalah kelanjutan dari laju reaksi. Yang sama rata yang dimaksud di sini adalah laju ke kanan, ya, laju ke kanan atau ke produk, laju kanan itu sama dengan laju ke kiri, atau sama dengan laju ke reaktan, atau sebaliknya laju kiri itu sama dengan laju ke kanan. Nah, karena di sini laju reaksinya sama, maka bentuk persamaannya kurang lebih begini. Kalau pada umumnya persamaan reaksi itu kita melihat dengan cara seperti ini, A ditambah B menjadi A B. Biasanya kan kita mengenal persamaan reaksi seperti ini. Ini disebut dengan persamaan reaksi satu arah. Kenapa hanya satu arah? Karena di sini arah panahnya hanya ada satu, hanya ada arah yang menuju ke AB doang. Yang artinya ketika A bereaksi dengan B, ini akan menghasilkan AB. Namun kalau kita balik reaksinya belum tentu ketika A, B ini bereaksi atau terurai menghasilkan A dan B. Namun dalam kesetimbangan kimia persamaan yang berbeda. Bedanya begini. Kalau persamaan reaksinya biasanya begini ya. A ditambahkan dengan B, ini diberikan dua panah bolak-balik. Ya, dua panah bolak-balik. Satu yang ke kanan, satunya lagi yang ke kiri. Baru di sisi kanan ini ada produk. Yang artinya ketika A bereaksi dengan B itu akan menghasilkan AB. Dan ketika AB terurai akan menghasilkan A dan B. Atau ketika AB bereaksi akan menghasilkan A dan B. Dan dalam kondisi ini, laju reaksi ke kanan atau saat menghasilkan AB itu sama dengan laju reaksi saat dia menghasilkan A dan B. Nah, tanda ini disebut dengan tanda pada persamaan reaksi kesetimbangan kimia. Tanda ini boleh dengan cara seperti ini ya, boleh dengan seperti ini, ya, atau dengan cara seperti ini, atau boleh dengan cara tanda panahnya begini modelnya. Jadi pilih aja dari 3 tanda yang di bawah ini. Artinya di sini ada 3 tanda panah bolak-balik. Ya, kalau ini adalah persamaan reaksi satu arah, ini adalah persamaan reaksi bolak-balik. Jadi kesetimbangan kimia itu masuk ke dalam persamaan reaksi bolak-balik. Ya, tandanya beda-beda. Boleh pakai yang bagian atas, yang kedua atau yang ketiga. Yang penting tandanya itu ada 2. Ya, ada yang ke kanan, tanda panahnya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Oke, lanjut. Nah, kesetimbangan di sini dibagi dalam 2 jenis. Ya, dibagi dalam 2 jenis. Ada yang homogen, ya, ada yang heterogen. Homogen artinya di sini satu fasa. Ya, satu fase zat atau bisa dibilang fase zatnya sama terus. Kalau gas terus, solid terus, kayak gitu ya. Kalau heterogen itu kebalikan dari homogen. Berarti beda fase zat. Ya, fase zat ini jangan lupa ada 4 jenis. Ada gas, ada liquid, ada solid, dan ada larutan. Ya, gas, liquid, solid, larutan. Oke. Ya, fase zat. Fase zat itu ada kurang lebih 4 jenis. Ada gas, liquid, solid, sama larutan. Nah, contoh di sini untuk homogen. Ya, untuk kesetimbangan kimia yang jenisnya homogen, dalam hal ini saya akan menggunakan contoh. Ya, contohnya itu di sini SO2 fase gas bereaksi dengan oksigen fase gas dalam keadaan setimbang atau persamaan reaksi kesetimbangan menghasilkan SO2.
3 fase gas. Jangan lupa setelah ini kita setarakan ya reaksinya supaya sama. Maka di sini 2, di sini 2 supaya jumlah S dan O-nya sama. Nah, perhatikan di sini fasenya sama, gas, gas, gas. Nah, fase yang sama ini yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen. Namanya homogen artinya sama. Kalau heterogen berarti berbeda. Ya. Nah, di sini untuk heterogen di sini misalkan saya menggunakan contoh CH3COO- dengan fase zat. Larutan bereaksi dengan H2O pelarut murni fase zatnya adalah liquid, ya, dalam keadaan setimbang akan menghasilkan CH3COOH atau larutan dari CH3COOH, ya, AQ, ditambahkan dengan larutan dari OH-. Nah, perhatikan di sini terdapat fase zat yang berbeda, yaitu ada CH3COO- dengan AQ dan ada liquid yaitu H2O. Nah, meskipun di sini yang fase zat yang berbeda itu hanya ada di bagian reaktan, sementara produk semua fase zatnya sama-sama larutan, maka persamaan reaksi ini tetap masuk ke bagian heterogen. Karena artinya ada yang berbeda fase zatnya. Ada yang liquid, ada yang larutan. Ya, ada yang model seperti ini, berbedanya itu hanya ada 2, ada juga yang setiap komponennya berbeda-beda. Ya, kurang lebih seperti ini untuk contoh kesetimbangan homogen sama heterogen. Saya ulang sekali lagi, kalau homogen adalah satu fase zat, artinya fase zatnya semua sama. Kalau gas, gas terus, ya dari kiri ke kanan semua gas. Sementara kalau heterogen, dari kiri ke kanan berbeda-beda, bisa ada larutan, bisa ada liquid, atau ada fase zat lainnya.